Hukum yang dirancang untuk melindungi rakyat justru dapat menjadi alat yang dapat digunakan untuk memeras rakyat. Bekerja sama dengan orang yang buruk tabiatnya hanya akan memperkuat kejahatan dan akan menempatkan diri kita sendiri pada posisi yang berbahaya. Hal ini akan saya analogikan dengan satu cerita yang relevan dengan situasi bangsa kita saat ini. Cerita itu berjudul Keadilan Cara Singa. Alkisah, di dalam hutan ada 3 ekor binatang yang bersepakat untuk berburu bersama. Para binatang tersebut adalah singa, serigala, dan musang. Singa berpikir bahwa akan sangat melelahkan dan memakan sangat banyak tenaga jika berburu sendirian. Apalagi saat ini aku telah menjelang usia tua. Aku cepat sekali merasa lelah dan kehabisan tenaga. Bahkan aku merasa khawatir bila terjadi kecelakaan pada diriku, seperti patah kaki misalnya, akan menjadi vonis mati bagiku karena aku tidak akan mampu lagi untuk memburu dan mengejar mangsa dan bertarung untuk menaklukkan lawan-lawanku. Aku akan mati perlahan-lahan bila terus hidup seperti ini. Akhirnya, singa memutuskan untuk bekerja sama dengan 2 binatang yang lain. Yang pertama adalah seekor serigala dan yang kedua adalah musang. Singa kemudian menjumpai serigala dan musang dan dia utarakan maksudnya untuk mengajak bekerja sama. Setelah singa tersebut mampu meyakinkan musang dan serigala bahwa kerjasama ini akan saling menguntungkan semua pihak, mereka pun membuat rencana. Musang akan mempersiapkan jebakan berupa lubang di dalam tanah, dan karena kepandaiannya memanjat, ia juga memasang tali temali untuk menjerat binatang buruan. Kemudian serigala akan menggiring mangsa buruannya ke arah jebakan yang telah dipersiapkan oleh musang. Setelah binatang buruan masuk ke dalam perangkap, maka singa akan menyelesaikan sisanya, yaitu membunuh binatang yang telah tidak berdaya dalam perangkap. Waktu memasuki petang hari. Setelah seharian mereka berburu, mereka mendapatkan 3 binatang buruan, yaitu seekor anak sapi, 1 ekor rusa, dan 1 ekor ayam. Singa yang katakanlah sebagai kepala rombongan yang berhasil tersebut mengajak serigala dan musang untuk merundingkan pembagian hasil buruan mereka. Singa mengatakan dengan gagahnya, "Hari ini kita telah sangat berhasil dalam bekerja sama. Oleh karena itu, aku minta serigala untuk membagi hasil pemburuan kita dengan adil." "Awas," kata singa sambil mengancam. "Hanya keadilan saja yang boleh aku dengar." Kemudian serigala tertawa mendengar usulan singa tersebut. Hatinya merasa bangga dimintai pendapat yang sangat jelas seperti itu. Lalu serigala menyarankan, "Ini mudah saja, singa. Sapi yang besar dan gemuk itu menjadi bagian paduka singa sebagai ketua rombongan. Kemudian ayam menjadi bagian musang, sedangkan rusa akan menjadi bagianku sendiri." Mendengar saran dari serigala ini, singa menjadi sangat berat. Singa melompat dan menerkam serigala. Badan serigala dicabik-cabik, kulitnya dikelupas, dan yang terakhir kepala serigala dipecahkan dengan cakar singa yang besar dan kuat. Singa kemudian berteriak-teriak kepada bangkai serigala yang sudah hancur berantakan itu, "Apakah kamu tidak tahu siapa diriku? Jadi apa kamu bila tidak ada aku? Apa yang bisa kamu lakukan sendiri tanpa bantuanku?" Teriak singa sambil menginjak-injak bangkai serigala. Setelah merasa puas, singa menyumpah serapah bangkai serigala yang berhamburan tadi. Singa berbalik dan menatap musang dengan pandangan mata yang sangat tajam. Kemarahan masih terlihat jelas dari mimik mukanya. Selanjutnya, singa bertanya kepada musang, "Coba terangkan kepadaku cara pembagian binatang buruan ini dengan seadil-adilnya.
Ingat, hanya cara adil yang boleh engkau ucapkan bila tidak ingin bernasib seperti serigala keparat ini, kata singa dengan tatap mata yang sangat tajam kepada Musang. Musang berpikir sejenak. Lalu kemudian Musang mengatakan, sapi akan menjadi bagian dan makan pagi bagi tuanku. Rusa akan menjadi makan siang bagi tuanku juga. Sedangkan ayam akan menjadi makan malam bagi tuanku juga. Mendengar hal ini, singa terbahak-bahak dan merasa puas sekali. Singa sangat kagum atas kecerdasan Musang. Ia pun bertanya kepada Musang, "Lalu kamu sendiri akan makan apa?" Musang menjawab, "Hamba cukup senang bila hamba dapat mengabdi kepada tuanku. Hamba senang bila tuanku sudah kenyang." Dengan gagah singa bersiap-siap menyantap hidangan yang lezat yang telah tersedia. Tetapi dia berbalik lagi kepada Musang dan bertanya, "Dari mana kamu mampu mempelajari hikmah keadilan yang begitu mulia ini?" Musang kemudian menjawab, "Aku belajar hikmah keadilan yang dalam ini dari tengkorak kepala serigala yang telah hancur berserakan." Begitulah kejadiannya bila kita bekerja sama dengan orang yang memiliki perangai jahat, apalagi yang lebih pintar dan lebih kuat dari kita. Kita sudah mengerahkan segala daya dan upaya kita hanya terbuang sia-sia. Yang ada hanyalah penghinaan yang menyakitkan hati dan penyesalan. Dan yang lebih berbahaya lagi, penjahat tersebut menjadi lebih kuat karena dia akan mampu mengumpulkan sumber daya yang lebih banyak dan mencari korban yang lebih besar lagi. Dalam cerita yang sudah saya paparkan barusan, singa menjadi lebih kenyang, sementara yang lain lapar, bahkan mati dibunuhnya. Sampai sini kawan-kawan, apakah sudah memahami maksud dari cerita yang sudah saya paparkan tadi? Banyak orang yang merasa kecewa ketika mereka mengantarkan seseorang mewujudkan sesuatu hal, lalu kemudian mereka setelah mengerahkan sekuat tenaga, pikiran, materi, dan segala hal lainnya, kemudian mereka dikecewakan begitu saja atau bahkan dilupakan. Beruntung mereka tidak dibunuh, tapi pada akhirnya penyesalanlah yang mereka dapatkan. Maka kawan-kawan, tidak mesti lebih spesifik saya menjelaskan tentang hal ini. Saya hanya berpesan, lebih berhati-hati ketika akan bekerja sama dengan siapapun. Salam waras. Sampai jumpa di video selanjutnya.